Selamat datang di sejarah membosankan untuk tidur. Di sini, kita membicarakan hal-hal sederhana, kadang terlalu detail, bahkan membosankan. Namun justru dari kebosanan itu, rasa kantuk pelan-pelan datang. Malam ini, kita akan berjalan ke masa lalu. Menyusuri jalan tanah di desa. Menengok masa kecil anak-anak, sebelum ada gawai, sebelum ada internet. Kita akan melihat bagaimana anak-anak desa zaman dahulu bermain. Tanpa layar kaca, tanpa mainan mahal, hanya dengan bambu, pelepah pisang, dan imajinasi. Mari kita mulai. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Bayangkan suasana sore hari di sebuah desa. Suasana desa sore hari. Langit mulai berwarna jingga. Matahari perlahan tenggelam di balik sawah. Udara sejuk menyapa kulit. Jalanan desa masih berupa tanah, berdebu ketika kering, dan becek ketika hujan. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Tawa mereka memenuhi udara. Suara jangkrik mulai terdengar dari pematang sawah. Ayam-ayam kembali ke kandang. Asap tipis mengepul dari dapur kayu rumah-rumah bambu. Di sanalah, di tengah kesederhanaan itu, permainan anak-anak dimulai. Permainan yang sederhana, kadang membosankan, namun selalu membawa tawa. Layang-layang dari bambu. Mari kita mulai dengan layang-layang. Bambu tipis diraut dengan pisau kecil. Dibentuk menjadi kerangka silang. Benang dijalin kuat, lalu ditutup kertas minyak berwarna. Kadang hanya kertas bekas bungkus makanan. Jika tidak ada lem, cukup gunakan nasi yang dihaluskan. Anak-anak membawa layang-layang ke sawah terbuka. Benang panjang digulung di kaleng bekas. Satu anak mulai berlari, melepaskan benang perlahan. Layang-layang terangkat, menari di angin sore. Ada yang sederhana, berbentuk belah ketupat. Ada pula yang dihias dengan ekor panjang dari kain sobek. Suara khas muung terdengar ketika benang dililit dengan kertas tipis sebagai hiasan. Kompetisi dimulai. Siapa yang bisa terbang paling tinggi? Siapa yang benangnya paling kuat? Kadang layang-layang saling beradu. Benang bergesekan hingga salah satunya putus. Melayang bebas dikejar anak-anak yang tertawa riang. Begitulah permainan sederhana yang membuat sore hari terasa panjang dan penuh keceriaan. Mainan dari pelepah pisang. Sekarang mari kita lihat pelepah pisang. Di desa, pisang tumbuh di mana-mana. Daunnya untuk membungkus makanan. Buahnya untuk dimakan bersama keluarga. Dan pelepahnya menjadi mainan anak-anak. Seorang anak memotong pelepah muda. Dengan sebilah pisau kecil, ia membentuknya menjadi kuda-kudaan. Pelepah itu ditancapkan di tanah, dan ia menungganginya seolah sedang menunggang kuda. Anak lain membuat pedang dari batang pisang. Ada pula yang membentuk boneka sederhana, dengan tangan dan kepala seadanya. Permainan imajinasi pun dimulai. Boneka pelepah pisang menjadi raja dan prajurit. Pedang batang pisang menjadi senjata untuk berperang. Semuanya hidup dalam cerita-cerita sederhana. Tidak ada toko mainan. Tidak ada robot mahal. Hanya kreativitas, alam, dan imajinasi yang membentuk dunia mereka. Gasing dan kelereng. Sekarang kita menuju gasing. Gasing terbuat dari kayu keras. Bagian bawahnya runcing, bagian atas diberi lubang untuk melilitkan tali. Anak-anak menggulung tali di sekeliling gasing. Lalu dengan hentakan kuat, gasing dilempar ke tanah. Gasing berputar kencang.
ada yang berputar sebentar. Ada pula yang bertahan sangat lama. Anak-anak saling beradu, siapa yang paling lama berputar. Kadang gasing saling bertabrakan, terpelanting, dan membuat tawa pecah. Di sebelahnya, ada anak-anak bermain kelereng. Kelereng bulat, berwarna-warni, dari kaca. Di tanah dibuat lingkaran kecil. Mereka menembakkan kelereng dengan jentikan jari. Kelereng beradu, mental keluar lingkaran. Yang keluar menjadi milik pemenang. Ada trik-trik rahasia untuk selalu menang. Ada yang jago mengatur arah. Ada yang jago menembak kelereng lawan. Namun pada akhirnya, semua kembali ketawa dan keceriaan bersama. Permainan gerak tubuh. Mari kita lihat permainan gerak tubuh. Ada egrang, terbuat dari bambu tinggi. 2 batang bambu panjang diberi pijakan di bagian tengah. Anak-anak naik, berjalan dengan kaki terangkat tinggi. Yang jatuh, menertawakan dirinya sendiri. Yang berhasil berjalan jauh, dielu-elukan oleh teman-temannya. Ada juga engklek. Gambarnya dibuat di tanah, kotak-kotak sederhana dengan batu atau genting sebagai gacuk. Anak melompat dengan 1 kaki dari kotak ke kotak. Jika gacuk jatuh di luar, giliran pun berpindah. Sederhana, membosankan, namun selalu menyenangkan. Dan tentu saja, petak umpet. 1 anak menutup mata, menghitung perlahan. 1, 2, 3. Anak-anak lain berlari, bersembunyi di balik pohon, di belakang rumah, atau di tumpukan jerami. Ketika hitungan selesai, pencarian dimulai. Suasana hening, hanya terdengar tawa tertahan. Lalu tiba-tiba, teriakan pecah ketika seseorang ditemukan. Malam hari. Setelah maghrib, permainan berhenti. Orang tua memanggil anak-anak pulang. Sudah malam, ayo masuk rumah. Mereka kembali ke rumah bambu sederhana. Makan malam dengan nasi jagung, sayur lodeh, sambal terasi. Lampu minyak menyala redup. Suara jangkrik menemani malam. Anak-anak berbaring di tikar pandan. Tubuh lelah setelah seharian bermain. Mata mereka perlahan terpejam. Mimpi indah pun datang. Tentang layang-layang tinggi, gasing berputar, dan tawa di sore hari. Penutup. Begitulah permainan anak desa zaman dulu. Sederhana, murah, penuh imajinasi. Tidak ada layar, tidak ada gawai, hanya tanah, bambu, dan kebersamaan. Mungkin, sambil mendengarkan cerita ini, mata Anda mulai terasa berat. Biarkan permainan masa lalu ini menemani tidur Anda malam ini. Selamat beristirahat, dan selamat tidur.